Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mizan dengan NIM J1A120223. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada teman saya tentang gimana pendapatnya tentang virus COVID-19 saat ini. Oke. Sebelum itu, gimana kalau kita perkenalkan dulu teman ini? Coba gimana? Oke, baik. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagaskara. Saya berumur 18 tahun dan status saya pelajar mahasiswa di salah satu universitas. Jadi selama masa pandemi ini, bagaimana caramu menanggulangi penyebaran COVID-19 ini? Oke, caranya itu kita mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan ya, baik itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker gitu. Ya, nah kalau misalnya cara yang paling efektif untuk kita mengurangi dampak dari pandemi ini ya begitu, agar selalu menerapkan 3M, karena dari WHO sendiri dan juga dari pemerintah itu sangat mengharapkan agar masyarakat semuanya itu dapat menerapkan 3M. Dan juga kita harus rajin-rajin berolahraga lah supaya sistem imun kita itu selalu terjaga, karena sistem imun itu selalu berubah setiap saat begitu. Kalau misalnya kita jarang olahraga, takutnya sistem imun kita itu lemah, karena dia itu tentara yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita harus membuat sistem imun tubuh kita kuat dengan cara ya berolahraga, salah satu contohnya tadi, dan juga makan makanan yang sehat, dan itu saja mungkin. Dan begini, bagaimana sikapmu terhadap kan banyak lah toh masyarakat yang kurang percaya begitu terhadap pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sikap Anda terhadap masyarakat tersebut? Menurut saya, kalau saya sih kayak menyarankan kayak memberi informasi yang bukan konkret juga sih, kayak memberi info yang saya ketahui mengenai apa itu COVID, dan juga kayak kita harus memberitahu kalau misalnya di rumah sakit itu pasien COVID itu benar-benar ada, dan juga dan juga kalau gejalanya itu benar-benar ada, dan COVID itu bukan konspirasi belakang gitu. Jadi kayak kita harus rajin-rajin mengedukasi lah sama yang orang yang pemikirannya belum tepat gitu. Ya. Sekarang ini vaksin anti corona sudah ada di Indonesia tuh. Pertanyaannya, kamu mau disuntik atau tidak? Kalau saya mau lah, karena sebagai orang Indonesia yang memang sudah divaksin sejak kecil. Iya, karena kalau kita itu sudah dapat imunisasi vaksin ini vaksin itu sudah dari lama lah. Kalau tinggal tambah satu vaksin juga ya tidak menjadi masalah. Dan juga kalau vaksin itu kalau selama pemerintah memberi kayak sudah mengujinya di BPOM, dan BPOM sudah menganggap itu baik dan tidak berefek buruk bagi masyarakat itu. Dan juga karena tidak mungkin kan hanya beberapa, dan tidak mungkin hanya di satu golongan umur saja yang dikasih vaksin sebagai orang uji coba, pasti dari berbagai umur dan kalangan. Karena itu mereka melihat perkembangannya dan juga kondisinya, dan juga bagaimana apa efek sampingnya. Kalau misalnya tidak berbahaya berarti sudah bisa diedarkan. Nah, kalau misalnya
sudah bisa diedarkan, berarti kita kenapa mau takut kalau misalnya kita menggunakan vaksin. Dan juga katanya Presiden Jokowi katanya kalau misalnya vaksinnya itu benar-benar sudah aman, disetujui oleh BPOM, yang dimana BPOM itu yang bertanggung jawab atas pengedaran vaksin nanti, kayak izin sahnya lah kalau sudah muncul itu. Presiden Jokowi katanya juga akan memberi vaksin pada dirinya itu yang untuk pertama kali katanya. Berarti kalau misalnya kita lihat sendiri, presiden kita yang orang nomor 1 itu berani dimasukkan vaksin ke dalam dirinya, ya kenapa kita harus takut begitu, mumpung gratis juga. Dan juga kita selain olahraga itu dan juga makan makanan sehat, kita juga membuat sistem imun kita itu menjadi mengerti, dan kekebalannya itu lebih bukan kekebalannya, kayak tentaranya itu lebih kuat. Jadi kayak ibarat kita menambah armada perang yang ada dalam tubuh kita lah begitu. Udah, selesai itu. Baik. Terima kasih Bagas Kara. Iya. Telah menemani saya untuk bertanya-tanya tentang pandemi COVID-19 ini. Mari kita akhir saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.